Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya, Teknisi Bobrok. Oke, kali ini saya dapat servisan J2 Prime ya teman-teman. Kerusakan pada layar sentuh ya, atau touchscreen ya. Tidak bisa disentuh. Kronologisnya user bilang habis kena air ya teman-teman. Ya, kalau kena air seperti biasa, saya wajib bongkar ya teman-teman, karena saya mesti cek bagian dalam ya, bagian mesinnya ya teman-teman. Jadi wajib bongkar ya teman-teman. Karena kita mesti melihat ya soket-soketnya atau jalur layar sentuhnya ya teman-teman. Atau komponen-komponen lain. Siapa tahu ada kena air juga ya teman-teman. Atau imbas dari air ya. Ya, buka dulu bautnya seperti biasa. Jangan sampai kececer ya. Ya, oke. Jadi kalau seandainya dapat kasus begini ya teman-teman para teknisi pemula ya. Tanya dulu kalau seandainya dia masuk air atau kena apa atau jatuh ya. Jadi kita mesti tahu kronologisnya dulu ya, bagaimana dia bisa rusak ya. Dan usernya juga sempat reset tadinya ya, tapi hasilnya sama ya, tidak berfungsi ya. Jadi dia bawa ke counter atau dia mempercayai saya untuk memperbaiki handphonenya ya teman-teman. Jadi saya tes buka dulu ya teman-teman. Saya mau lihat apakah di dalam masuk air juga ya. Oh, tapi alhamdulillah ternyata tidak ada sama sekali ya bekas korosi ya. Tidak ada sama sekali bekas air di bagian mesin ya teman-teman. Ya, kita curiga di LCD ya teman-teman. Atau di layar sentuhnya ya, di soket layar sentuh. Jadi kita buka dulu ya teman-teman. Hati-hati. Bukanya pelan-pelan, kalau seandainya keras ya, harus pakai pemanas ya teman-teman. Boleh pakai vakum separator atau blower ya. Kalau saya lihat ini belum pernah diganti ya teman-teman, masih original ya. Jadi bukannya agak keras ya teman-teman. Kita wajib pakai pelumas ya atau thinner ya teman-teman agar dia licin ya. Ya, hati-hati. Kebanyakan kalau kita memisahkan LCD J2 Prime ya, kalau yang ori itu hati-hati kena di polarisnya ya teman-teman. Kebanyakan TS-nya karena sudah lama dia lengket di polaris ya. Jadi harap berhati-hati. Kita harus memasukkan di antara LCD atau touchscreen ya. Jangan sampai tersangkut di polaris ya teman-teman. Nanti gambarnya bisa putih ya. Bisa jelek hasilnya ya. Ya, pelan-pelan saja. Kita stop, hati-hati juga ya di bagian atas ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu memaksa ya, memaksa narik. Biarkan kita iris pelan-pelan ya, memakai plastik ya teman-teman, jangan memakai pisau ya. Pakai alat pembuka yang lentur ya teman-teman. Jangan menggunakan pisau ya, atau cutter ya. Oke. Setelah TS-nya terbuka, lanjut kita angkat LCD-nya ya. Ya. Oke. Di bagian soket atas hati-hati ya teman-teman. Jadi kita cukup bagian bawah saja ya. Karena ada soket LCD. Oke. Ternyata benar ya teman-teman, bagian soketnya kena air ya. Kemungkinan jalurnya ada yang putus ya teman-teman. Ya, kita lihat. Maaf ya teman-teman, saya tidak bisa memfokuskan lihat jalurnya yang putus ya. Saya cuma bisa gambarkan bagian yang putus di soket tengah ya, soket tengah di pangkalnya ya teman-teman. Jadi kita tinggal coba jumper aja ya. Kita coba jumper dan kita satukan ya kakinya yang terputus tadi ya teman-teman.
Ya, wajib memakai kaca pembesar ya teman-teman atau mikroskop ya, agar kita bisa melihat jalur yang putus tadi ya teman-teman. Oke, kita bersihkan dulu. Tinernya jangan terlalu banyak ya teman-teman. Jangan sampai dia masuk di LCD ya, di dalam LCD ya, jadi jelek nanti hasilnya ya teman-teman. Jadi sedikit aja tinernya atau pembersihnya ya. Ya, kita lihat udah kelihatan ya yang putus ya, kaki nomor 3 dari ujung ya. Alhamdulillah cuma satu jalur aja ya teman-teman yang hangus ya. Ya, kita coba sambung ya dulu ya. Kalau saya biasa ya teman-teman untuk melukai jalurnya saya menggunakan cutter ya, yang ujungnya dikasih runcing ya teman-teman. Kalau jangan yang tumpul ya, harus ujungnya runcing ya teman-teman, agar dia bisa melukai atau mengkupas jalur yang ada pada fleksibel TS ya teman-teman. Ya, jangan lupa kita taruh salep ya dulu ya, atau fluk ya teman-teman, agar timahnya bisa menempel ya. Ya, kita menempelkan timahnya di kuningan kaki soket dan di pangkal ya, di pangkal fleksibel yang kita kupas tadi ya teman-teman, atau kita kerok tadi ya. Ya, kita sediakan kawat jumpernya ya, hanya sehelai ya teman-teman. Tidak usah terlalu panjang, cukup pendek aja ya. Karena kita nyambung di bagian kuningannya sampai di pangkal ya, bawah ya, yang terputus tadi ya teman-teman. Kita sambung. Alhamdulillah karena cuma satu ya teman-teman yang putus, jadi kerjanya tidak terlalu lama ya. Oke. Setelah kita jumper, kita bersihkan ya bekas fluknya ya teman-teman, agar nanti dia connect ke kaki soket bagian LCD ya. Bersihkan, jangan sampai ada sisa fluk ya teman-teman. Ya, lanjut kita cek lagi ya jumperannya. Kita harus memastikan jumperan yang kita solder tadi mesti kuat ya teman-teman. Solderannya mesti bagus ya. Oke, alhamdulillah sudah. Lanjut kita bersihkan kacanya ya, atau LCD-nya ya teman-teman. Ya. Oke. Ya, lanjut pemeriksaan lagi ya. Ya. Jadi cuma sehelai ya teman-teman. Cuma sehelai kawat jumper ya. Kita mudah-mudahan bisa berhasil ya teman-teman. Tanpa mengganti ya, tanpa mengganti TS. Alhamdulillah kita bisa selesaikan ya teman-teman. Kasus pada TS tidak berfungsi ya akibat air ya. Oke. Kalau mau bersihin LCD-nya mesti dipasang di tulangnya teman-teman, agar kita enak ya, atau membersihkannya leluasa ya teman-teman, tidak takut untuk menekan ya. Karena kalau kita pegang cuma LCD-nya, biasanya LCD-nya itu karena tipis ya teman-teman, biasanya itu pecah ya. Jadi kita wajib dipasang di casingnya ya, atau di tulangnya ya, agar kita ngelapnya tidak terlalu berisiko ya teman-teman. Oke, menggunakan thinner secukupnya ya, jangan terlalu basah ya teman-teman. Cukup di ujung tisu aja ya. Karena kalau terlalu banyak nanti masuk di antara LCD ya. Ya, cukup sedikit aja thinnernya ya.
Oke, sudah bersih di LCD, kita lanjut bersihkan di kaca atau TS-nya ya. Oke. Alhamdulillah ya teman-teman, mudah-mudahan bisa berfungsi ya layar sentuhnya. Ya, harus bersih ya. Jangan sampai ada sisa-sisa lem ya teman-teman. Ya, kalau teman-teman juga ingin memasang layar sentuh yang baru ya, yang untuk para teknisi pemula ya teman-teman yang belum pernah sama sekali masang TS. Kalau seandainya mau masang TS baru, kita tidak usah memasang soketnya dulu ya teman-teman. Kita tempel aja dulu dari luar. Kita cari presisinya ya. Udah setelah dia presisi atau dudukannya udah bagus ya di tulang, soketnya nggak perlu dipasang dulu ya teman-teman. Biarkan dulu soketnya di luar. Setelah dia duduk, baru kita lanjut buka lagi LCD-nya ya, agar dia pas ya teman-teman. Ya, tidak miring-miring ya. Nah, lanjut kita pasang soket. Karena LCD-nya tadi sudah kita set ya dari luar TS-nya, jadi tidak miring ya teman-teman. Jadi wajib kita pasang dulu LCD-nya, terus kita paskan layar sentuhnya ya, baru kemudian kita pasang ya soketnya agar dia rata ya teman-teman di tulangnya ya. Oke, mudah-mudahan ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Cuma sehelai kawat jumper ya teman-teman. Alhamdulillah kita dapat rezeki ya. Ya, oke, kita tunggu ya. Jadi pesan saya teman-teman ya, kalau seandainya dapat yang begini kasusnya, harap kita coba jumper ya dulu ya teman-teman. Jangan langsung diganti baru ya, karena harga ganti baru dengan kita jumper berbeda ya teman-teman. Jadi kita wajib menolong usernya juga ya. Kalau memang dia cuma jalurnya putus, kita bilang jalurnya putus ya. Jangan jalurnya putus, kita bilang ganti baru ya teman-teman. Jadi jujur itu wajib ya teman-teman untuk teknisi ya. Apalagi kalau teknisi pemula ya teman-teman, agar kalian bisa dapat pelanggan lebih banyak lagi ya. Dan kita bisa dipercaya ya teman-teman untuk memperbaiki handphone ya. Oke, alhamdulillah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum.